Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia program Spotlight TV Tabalong. Kali ini saya sedang berada di lapangan golf Pertamina Tanjung, dan kali ini kita berkesempatan langsung untuk melihat nih kegiatan para atlet golf binaan KONI Tanjung. Jadi langsung saja ikutin saya. Tak seperti olahraga bulu tangkis, bersepeda atau sepak bola, olahraga golf masih terbilang kurang populer di kalangan masyarakat luas, termasuk di Tabalong. Peralatan yang cukup mahal dalam bermain golf menjadi salah satu penyebab olahraga golf hanya bisa dinikmati oleh sebagian kalangan. Walau begitu, olahraga golf tetap memiliki daya tarik tersendiri. Nah, kali ini saya akan membawa pemirsa Spotlight untuk mengenal lebih jauh olahraga golf. Oke pemirsa, masih di TGH saya. Kali ini kita melanjutkan perbincangan kita dengan salah satu pelatih golf Tabalong. Di sini ada Bapak Yotan sebagai pelatih, salah satu pelatih golf di Tabalong. Nah, jadi gini Pak, latihan biasanya itu yang dilakukan apa aja di dalam latihan itu? Seperti yang dilihat tadi, itu sebetulnya lengkap. Jadi latihan pertama tadi, yang mukul pertama tadi itu kita sebut dengan tee off. Tee off. Nah, di tee off tadi karena ini par 4, ada yang mukulnya bisa langsung ke green. Nah, ada yang memilih untuk parkir. Yang parkir itu ada pukulan kedua, namanya pukulan kedua itu istilahnya second shot. Second shot. Jadi kalau par 4 kayak di hole 4 ini, itu target shootnya itu 2 kali harusnya udah sampai di green. Kalau pukulan itu sesuai dengan target itu. Nah, setelah second shot, kalau masih belum nyampe ke green, itu ada namanya pitching atau chipping. Itu untuk memasukkan ke green. Nah, setelah di green, itu baru kita pakai yang namanya putter. Putter itu untuk memasukkan ke dalam lubang. Nah, itu tetap dihitung sebagai satu pukulan. Walaupun dekat atau jauh, tetapi hitungannya satu stroke. Untuk waktunya sendiri nih Pak, para atlet di Tabalong ini biasanya untuk latihan itu kapan? Kalau latihan kita sebetulnya schedulekan 2 kali latihan dalam seminggu. Itu latihan bersama. Latihan bersama, jadi 1 hari di driving, itu sekitar 1-2 jam. Kemudian hari berikutnya kita latihan di lapangan seperti tadi. Untuk bermain golf ini sebenarnya susah nggak sih Pak? Sebetulnya main golf itu dibilang gampang, susah gitu. Karena sticknya panjang, bolanya kecil gitu. Tapi bola golf itu kan yang dilawan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita bisa tenang, mainnya pasti gampang gitu. Tapi kalau kita kurang tenang, kurang menguasai emosi, mainnya pasti susah gitu. Jadi tapi pada dasarnya tidak terlalu lama untuk bisa bermain golf. Mungkin kalau kita rutin latihan, katakanlah sebulan di driving range udah bisa main ke lapangan sebenarnya. Intinya butuh banyak latihan. Butuh dulu banyak gitu latihan ya, untuk Pak? pertama kalinya. Tapi ya katakanlah sebulan bisa lah untuk bermain. Langsung bermain di lapangan golfnya gitu ya Pak ya. Latihan dasar untuk pemula biasanya nih apa sih Pak? Yang paling utama gitu? Kalau pemula ya baru mulai sama sekali, itu awalnya harus belajar cara megang grip. Ini namanya grip. Jadi ya megang sticknya bagaimana. Setelah cara megangnya sudah benar, baru nanti belajar untuk ayun, cara mengayunnya seperti apa. Setelah cara ayunnya seperti apa, baru bagaimana cara berdirinya. Cara berdiri itu kita sebut dengan postur gitu. Jadi gripping, kemudian swing, kemudian postur, itu basic. Setelah itu baru bisa masuk ke teknik. Untuk kejuaraan sendiri, atlet Tabalong ini pernah ikut kejuaraan apa aja sih Pak? Kalau atlet kita ini kan sebetulnya baru mulai giat setelah ada Porprov di 2017. Nah, jadi kejuaraan pertama kali dibawa ke pengurusan saya sebagai pelatih itu di Porprov kemarin sebetulnya. Jadi tapi saya menyiapkan mereka kurang lebih hampir 2 tahun sebelum kejuaraan itu mereka sudah latihan.
Nah setelah Porprov kemarin kita kan lumayan dapat 2 medali emas, kemudian 2 perak, kemudian ada 1 perunggu. Nah setelah Porprov itu ada Kejurda namanya, Kejurda di Banjarmasin ya, ada 2 atlet kita juga yang mendapatkan medali gitu. Nah setelah itu karena pandemi ini belum ada schedule baik dari pengurus pusat maupun pengurus provinsi mengenai kejuaraan golf. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat dibuka kembali, ya, kita akan adakan kejuaraan-kejuaraan baik di lokal Tabalong maupun di provinsi akan diadakan. Nah, rencana di bulan Maret ini Swarga Loka Golf Club di Banjarbaru itu akan mengadakan kejuaraan dan atlet kita diundang untuk partisipasi. Oke. Semoga lancar Pak atas nanti Amin. besok. Amin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima Kita kasih, berbincang lagi. sama-sama. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita langsung dengan salah satu pelatih golf di Tabalong. Nah selanjutnya kita akan berbincang lagi nih dengan beberapa atlet golf yang ada di Tabalong. Jadi kalian yang penasaran langsung aja ikutin aku. Oke pemirsa, seperti janji saya tadi, kita akan bertemu dengan salah satu atlet binaan di Tabalong. Nah di sini bersama saya ada Ibu Desi Ante ya Bu ya. Ibu sendiri udah berapa lama Bu menggeluti olahraga golf ini? Saya mulai menggeluti di tahun 2005. Sudah 2005 Iya, ya Bu ya? mulai mengenal golf, dan dari situ saya latihan tiap hari. Tiap hari ya Bu Iya. ya. Terus prestasi yang Ibu dapat selama ini apa aja? Kalau untuk di Kalimantan Selatan, saya pernah juara di Piala Gubernur, juara 2, kemudian best net ladies juara 2 di Piala Gubernur, kemudian juara Korem pernah. Kemudian kalau di luar Kalimantan Selatan, di Bandung juara 2 ladies plate, best net 2 yang terbaik. Dalam Piala Dewi Sartika, yang kedua pernah di Kemayoran juara 1. Jadi Ibu tidak hanya pernah berlaga di daerah saja, tapi sudah sampai di tingkat nasional juga ya Bu ya. Nah selanjutnya prestasi yang paling membanggakan buat Ibu ini apa? Ada nggak sih? Ada. Yang paling membanggakan bagi saya adalah pernah mengikuti 2 kali kualifikasi prapon tingkat nasional di Jakarta dan Makassar. Walaupun hasilnya kita hanya sebagai finalis di situ, karena memang yang di prapon junior yang mengikuti kejuaraan Asian Games, terus turnamen-turnamen luar negeri lainnya. Ya, tapi mengikuti turnamen tersebut sudah menjadi kebanggaan bagi diri sendiri Iya, seperti betul. itu ya Bu ya. Iya, betul. Nah selanjutnya target Ibu ke depannya itu ada nggak? Apa aja? Ada sih sebenarnya, cuman karena usia saya sudah cukup tua, ya, sekitar 47 tahun ya, kemungkinan yang ingin saya capai hanyalah bisa mengembangkan apa yang pernah saya raih ke yang muda, ya juniornya, terutama atlet putri itu. Target dan harapan Ibu selanjutnya untuk golf di Tabalong ini apa ya Bu? Target saya sendiri ada kaderisasi dari Tabalong untuk pengganti saya yang jauh lebih baik, khususnya atlet putri, ya. Yang junior kita sudah ada untuk atlet laki-lakinya. Sedangkan yang putri? Masih ada cuma 2 orang. Oke pemirsa, jadi tadi kita udah bincang-bincang nih sama salah satu atlet golf senior yang ada di TGC. Selanjutnya kita bakal bincang-bincang lagi nih dengan salah satu atlet golf junior yang ada di TGC. Langsung aja di sini udah bersama saya, yaitu namanya Dek Bagus ya Dek ya. Nah Dek Bagus, apa sih hal yang bikin kamu tertarik untuk bermain golf gitu?
Karena dulu saya melihat orang tua saya bermain golf, jadi saya jadi penerus orang tua. Jadi mau apa? Ikut tertarik juga Iya, setelah iya. melihat orang tua yang juga salah satu atlet golf di Tabalong juga Iya. gitu ya. Nah, untuk Dek Bagus sendiri, harapan nanti ke depannya itu gimana? Ya, harapan saya ya semoga makin baik, main golfnya makin bisa tambah kompak, tambah jos ya. Dek Bagus sendiri saat main golf itu apa sih yang menurut Dek Bagus tuh susah gitu yang dilakuin gitu? Apa? Susahnya itu swingnya. Swing ya? Iya, swing. Mulai itu susah. Kata Bagus tadi tertariknya karena ngelihat orang tua main Iya. golf gitu ya. Dari umur berapa? Umur 13 tahun, Dan sekarang umur? 16. Jadi udah kurang lebih 3 tahun Iya, menggeluti 3 tahun ya. olahraga golf ini ya. Mm-mm. Jadi sudah 3 tahun deh ya menggeluti olahraga golf di TGC ini. Nah lalu udah menguasai teknik apa aja selama 3 tahun ini? Yang saya pentingkan teknik driver, yang driving swing. Karena itu yang salah Ya, salah satu satu yang pukulan penting. pertama ya, yang Pukulan penting pertama. ya. Semangat deh Bagus untuk terus latihan dan semoga nanti dapat mengharumkan nama Tabalong gitu ya deh ya. Pemirsa Spotlight, di Tabalong memiliki salah satu lapangan golf milik PT Pertamina Tanjung yang dapat dinikmati masyarakat umum. Lapangan tersebut berada di lingkungan kompleks PT Pertamina Kecamatan Murung Pudak. Walaupun pandemi COVID-19 masih melanda, masyarakat maupun atlet masih bisa bermain golf, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, serta pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki lapangan. Oke pemirsa Spotlight Tabalong, jadi kali ini kita bertemu langsung dengan Bapak Linggom sebagai ketua dari TGC Pertamina Tanjung. Boleh saya berbincang sebentar ya Pak ya. Jadi sebagai banyak orang tahu gitu ya Pak, lapangan golf ini merupakan lapangan milik PT Pertamina seperti itulah. Untuk masyarakat umum nih boleh nggak latihan di sini gitu? Jadi ini lapangan di Kolam Pertamina kebetulan. Nah, untuk masuk ke lapangan ini kita punya prosedur, apalagi di saat pandemi COVID ini. Nah, jadi masyarakatnya umum bisa masuk, cuma mereka harus daftar pertama kalinya, kemudian akan dicek temperatur suhunya. Nah, kemudian pada saat mereka lolos screening, mereka akan dipersilakan untuk masuk ke lapangan. Nah, di lapangan sendiri berkumpul tuh tidak perlu beramai-ramai dan harus mereka langsung latihan, langsung main. Nah, kemudian setelah selesai main golf, mereka diwajibkan untuk langsung segera pulang. Oh, jadi tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya Pak ya. Nah, jadi paling nggak mungkin pemirsa di rumah juga nih ada yang kepo gitu, yang penasaran gitu. Harga masuk atau harga sewa dari lapangan golf ini berapa sih? Ya, jadi kita ada 2 tempat ya. Yang pertama kita driving. Di driving itu kita per 100 bola kita harganya sekitar 50.000. Nah, untuk 100 bola kedua kita akan nambah lagi 50.000-nya. Ya, untuk di lapangan golf sendiri kita ada biaya tersendiri. Ibarat sekali main 9 hole, dia akan biaya itu sekitar 100.000. Untuk 18 hole dia akan dikenakan biaya sekitar 150.000. Oh gitu, jadi ada 2 tadi ya Pak, lapangan dari di driving sama yang untuk main golf sendiri. Jadi gitu pemirsa. Untuk atlet sendiri nih, sama nggak sih sama masyarakat umum? Harus bayarkah atau digratiskan gitu? Nah, jadi TGC ini mensupport ya atlet-atletnya Tanjung Tabalong ya. Ya, jadi untuk driving sendiri karena ada yang menjaganya itu tetap biayanya 50.000 per 100 bola. Nah, untuknya lapangan sendiri dia akan digratiskan biayanya karena dia kan membawa peralatan sendiri. Jadi kita support dengan gratis untuk main di lapangan Tanjung Tabalong ini. Jadi para atlet ini tetap digratiskan gitu ya Pak, karena juga PT Pertamina pastinya mendukung gitu perkembangan atau proses latihan dari atlet-atlet golf di Tabalong. Iya. Gitu ya Pak ya. Jadi Pak, di masyarakat luas nih ada statement yang bilang kalau olahraga golf ini merupakan olahraga sultan gitu.
Gimana menurut Bapak? Nah, itu benar ada benarnya. Tapi untuk daerah Pulau Jawa mungkin ya. Nah, untuk di Tanjung Tabalong ini olahraga paling murah ya untuk golfnya sendiri. Karena biaya masuknya sendiri, dia misalkan kita mau driving, itu hanya 50.000 per 100 bola. Sedangkan untuk main golf di lapangan sendiri, kita dikenakan biaya 100.000, itu paling murah se-Indonesia mungkin ya. Yang terakhir nih Pak, saran atau harapan Bapak buat perkembangan olahraga golf yang ada di Tabalong ini apa? Jadi karena nih olahraga golf masih saat ini sedikit peminatnya. Nah, mungkin harapan kita seluruh masyarakat bisa join untuk masuk ke olahraga golf ini. Karena olahraga golf ini cukup baik lah. Dari segi protokol kesehatan juga cukup baik. Dari segi olahraga juga dapat. Jadi semuanya dapat lah di golf ini. Dan harapan kita semakin banyak akan ikut untuk olahraga golf ini. Oke, jadi pemirsa di rumah yang mungkin penasaran nih mau coba-coba olahraga golf, kalian bisa langsung aja datang ke lapangan golf Pertamina Tanjung gitu ya Pak ya? Iya. Oke pemirsa, itu tadi pertemuan kita bareng pelatih, bareng atlet maupun bareng pengurus-pengurus yang ada di TGC Tabalong. Jadi gimana, udah paham belum cara bermain golf yang benar? Ikutin terus perkembangan olahraga di Tabalong hanya di Spotlight Tabalong. Bye!